Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama kalinya, marilah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita di dalam bulan yang penuh berkah ini, di dalam bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema yang berjudul pentingnya memanfaatkan waktu lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, tanpa terasa Ramadan yang tahun lalu telah kita lalui. Berjumpa sekarang kita pada bulan Ramadan tahun ini. Waktu berjalan begitu cepat, 1 detik ke depan itu sudah kehidupan baru. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, lalu dia sering menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Hadirin jemaah Bungo TV rahimakumullah. Oleh karena itu pentingnya kita memanfaatkan waktu, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Berapa banyak kita dilipat gandakan oleh Allah amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Coba kita bayangkan wahai hadirin, tadinya kita beribadah di dalam bulan lain, mengerjakan contohnya membaca Al-Quran, Allah berikan 10 kebaikan setiap 1 huruf. Lalu di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 70 dan sampai tak terhingga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla fakrika. Jaga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla sihilika. Jaga masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautika. Jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadirin jemaah Bungo TV rahimakumullah, coba kita perhatikan, manfaatkan 5 waktu atau 5 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, masa muda. Mari kita pergunakan masa muda kita dengan kegiatan yang positif. Seperti di dalam bulan Ramadan, mari kita perbanyak membaca Al-Quran,
Mari kita mengerjakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Mari kita tunaikan salat tarawih. Coba kalau seandainya, wahai hadirin, Allah beri nikmat yang tadinya kita masa muda, kemudian lalu Allah panjangkan umur kita sampai umur 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun. Barulah terasa kita betapa susahnya beribadah di masa tua. Selagi fisik masih kuat, badan masih sehat, kulit wajah masih indah mengkilat, mari kita bersama-sama, wahai para pemuda, kita berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan ini memperbanyak amal ibadah. Kemudian yang kedua, jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wahai hadirin wal hadirat, nikmat sehat ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Coba kita bayangkan, di waktu sehat kita lalai terhadap perintah Allah. Ketika Allah berikan kesehatan, terdengar panggilan azan dari masjid, hayya 'alas shalah, kita masih sibuk di kantor, kita masih sibuk di pasar, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Dunia yang kita kejar, akhirat kita tinggalkan. Oleh karena itu, nanti ketika Allah cabut nikmat kesehatan, terdengar suara azan dari masjid, hayya 'alas shalah, kita terbaring di ruang ICU di rumah sakit, lalu menetes air mata kita mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Kemudian yang ketiga, manfaatkan di waktu kaya sebelum kita masuk di masa miskin. Coba kita bayangkan nikmat kaya, harta yang Allah berikan kepada kita. Diberikan oleh Allah harta itu berupa titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, wahai hadirin, ketika kita bersedekah, itulah nanti amalan yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Terputus semua amal kita, sedekahlah yang amal jariah yang akan menolong kita. Contohnya, wahai ibu bapak, wahai hadirin wal hadirat, kita sedekahkan satu sak Senin ke masjid di dalam bulan Ramadan. Lalu setelah kita meninggal dunia nanti, masjid masih kokoh berdiri, orang masih beribadah di dalamnya, terdengar lantunan bacaan Quran di dalamnya, maka mengalir pahala tersebut untuk kita walaupun tulang belulang kita telah hancur. Hadirin jemaah Bunga TV rahimakumullah. Kemudian manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Diberikan oleh Allah kehidupan kita di dunia ini seluas-luasnya. Beribadahlah kita di dunia ini semau kita, namun nanti di akhirat pasti kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diberikan kesempatan hidup di dunia, hiduplah dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, jaga masa hidupmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Oleh karena itu, sebelum Allah cabut nyawa kita, mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, kita perbanyak lagi amal ibadah kita. Jangan sampai waktu di dalam bulan Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja. Betapa sayangnya nanti Ramadan telah meninggalkan kita, belum tentu nanti kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin jemaah Bunga TV rahimakumullah, mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.